Shalom saudara terkasih di dalam Tuhan, balik lagi dengan saya di channel Anak Tuhan. Dan kali ini kita kembali lagi bersama Ibu Evangelis In Cipto tentunya, dimana dia memberikan kita pesan Tuhan untuk Natal tahun 2025 tentunya. Dan saya sudah merangkum versi singkatnya, ada 7 poin penting dalam pesan ini. Apa saja itu? Yang pertama adalah Allah belum selesai dengan kita. Yang kedua, mengubah kesedihan menjadi berkat. Yang ketiga, tugas baru di masa depan untuk tahun 2026 tentunya. Yang keempat, sikap seperti Maria, aku siap melayani. Yang kelima, mengandung lawatan dalam doa. Yang keenam, mukjizat KKR tanpa dana. Yang ketujuh, yang terakhir adalah Natal, waktunya melahirkan yang ilahi. Dan itu dia 7 poin pesan Tuhan di hari Natal 2025 ini. Dan kalian bisa rangkum apa yang ada di video, tulis, dan kita akan lakukan untuk tahun 2026 tentu ya. Sebelum kita ke video ya, izinkan saya untuk membacakan satu renungan firman Tuhan yang ada di Lukas 2 ayat 11 yang berbunyi, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Mesias, Tuhan di kota Daud. Di mana firman ini tentang pengenalan akan pribadi Yesus perlu terus dikorbankan setiap hari. Maksud saya dikorbankan, bukan dikorbankan ya. Sorry, salah baca. Langsung saja kita ke videonya bersama Ibu Evangelis In Cipto. Mari kita simak videonya. Selamat Natal buat semuanya. Sampai dari yang paling kecil sampai yang paling tua. Sekali lagi, Natal selalu membawa kegembiraan. Natal membawa kita berkumpul dengan keluarga. Natal membawa sukacita karena Tuhan mau bergembira bersama kita. Dan Natal selalu membawa sebuah suasana berbeda, unity. Suasana di mana kita bersama-sama keluarga menikmati kebaikan Tuhan. Sekali lagi, selamat Natal buat semuanya. Dan saya berharap Natal ini adalah Natal terindah, Natal termanis, Natal yang memberi kekuatan buat kita semua. Saya mau berikan 2 ayat. Yang pertama di dalam Yesaya 30 ayat 15. The Message berkata begini, tetapi Allah belum selesai. Ia sedang menanti-nantikan, tidak bermurah hati kepadamu. Ia mengumpulkan kekuatan untuk menunjukkan semua kebaikannya kepadamu. Allah memakai waktu ini untuk melakukan yang besar bagi mereka yang menantikannya. Sekali lagi, masa ini, hari-hari Natal, saya merasakan Allah belum selesai. Saya tidak tahu apa yang sedang saudara hadapi. Mungkin saudara berkata, ibu tidak tahu, ini bukan Natal yang baik. Ini Natal di mana saya menghadapi resesi. Ini bukan Natal yang baik, saya menghadapi kehilangan. Tapi saya berkata, Allah belum selesai. Dia sedang menunjukkan kekuatannya, kasihnya, kemenangannya, kemuliaannya kepada kita semua. Saudara, suami saya adalah penggemar Natal nomor 1. Setiap kali bulan November dia sudah membuat pohon Natal, menghiasi semua rumah kita. Dan selalu saudara dia mengumpulkan banyak hadiah. Sehingga pada waktu Natal itu adalah momen-momen terbaik. Dan pada waktu malam Natal pertama beliau tidak ada. Karena beliau sudah dipanggil pulang Tuhan. Saya hari itu sempat merasa ini Natal yang Blue Christmas. Yang rasanya berbeda. Sedikit kosong, tidak ada suasana yang heboh seperti biasanya. Tapi tiba-tiba firman ini datang. Tuhan berkata, aku belum selesai. Aku belum selesai. Aku ingin menunjukkan semua yang baru, semua yang ajaib, semua yang dahsyat. Dan hari itu tiba-tiba hati saya berkata, saya sangat rindu mengumpulkan anak-anak terlantar. Saya sangat rindu mengumpulkan mereka yang tidak punya keluarga. Saya mulai telepon mereka yang tidak ada keluarga. Mereka yang selama ini tidak pernah merayakan Natal. Mereka yang selama ini tidak pernah ada makanan enak di malam Natal. Dan saya bilang, ayo kita kumpul, mari kita buat acara. Dan tiba-tiba saudara, itu menjadi malam Natal yang berbeda. Malam Natal yang hadirat Tuhan luar biasa. Malam Natal yang ada cinta, ada kemuliaan,
Ada hadirat yang sangat manis karena Dia Tuhan yang berkata, aku belum selesai dengan engkau. Saya tidak tahu, tapi Tuhan mau berkata hari ini, apapun persoalannya, Dia belum selesai dengan saudara. Dia masih sediakan keajaiban. Dia masih sediakan rencana-rencana besar. Kalau saudara berkata, saya setahun ini sudah melakukan banyak hal, Tuhan belum selesai dengan saudara. Tuhan mau bawa saudara keliling ke bangsa-bangsa. Tuhan mau jadikan saudara pembawa lawatan. Tuhan mau berkata, aku mau buat engkau turun di jalan, mendoakan orang sakit dan membuat keajaiban. Tuhan belum selesai. Tapi kita mau lihat yang kedua, saudara. Yang kedua, jawab Maria. Di dalam Lukas 1 ayat 38. Aku melihat semua itu. Aku ini hamba Tuhan. Aku siap melayani. Biarlah terjadi seperti yang kau katakan. Bisakah saudara melihat bahwa di depan ada kemuliaan yang Tuhan sediakan? Bisakah saudara melihat bahwa di depan ada keajaiban yang Tuhan sediakan? Bisakah saudara melihat bahwa di depan ada tugas yang Tuhan sediakan? Bisakah saudara melihat bahwa di depan ada lawatan besar yang Tuhan sediakan? Hari itu mungkin orang akan melihat Maria adalah orang yang sangat-sangat sial. Dia kehilangan pestanya yang terbaik. Yang harusnya dia bisa berpesta, saudara, dengan Yusuf memasuki sebuah suasana yang ajaib. Dan tiba-tiba dia mengandung. Orang akan berkata dia perempuan murahan. Orang akan berkata bahwa dia, saudara, tidak menjaga kekudusan. Dia mungkin dirajam. Dia mungkin dimaki. Dia mungkin kehilangan Yusuf. Karena mungkin Yusuf meninggalkannya. Tapi hari itu Maria tidak melihat dari sudut yang sama. Yang sama dengan orang-orang berpikir. Dia melihat bahwa lewat hidupnya ada keselamatan. Dan dia berkata, aku orang yang paling berbahagia. Aku orang yang paling diberkati. Dan dia berkata, aku melihat itu semua. Dan jadilah kepadaku seperti yang kau katakan. Dia berkata, aku siap melayani. Aku siap menerima. Aku siap mengandung. Hari ini, seberapa di dalam Natal tahun ini, saudara berkata, aku siap melayani. Tahun depan akan ada sangat besar grand revival. Ada sangat besar lawatan di jalan-jalan. Akan ada sangat besar penuaian. Seberapa banyak saudara berkata, aku siap melayani. Aku siap melayani anak-anak jalanan. Aku siap menyelami orang-orang stres. Aku siap melayani orang-orang miskin. Aku siap melayani mereka yang fatherless, motherless. Saudara, seberapa banyak saudara berkata, aku siap melayani. Tapi seberapa banyak saudara seperti Maria berkata, jadilah kepadaku apa yang kau katakan itu. Dan saudara berkata, Tuhan, kalau engkau berkata aku akan jadi pengusaha hebat, jadilah. Aku siap bekerja. Kalau engkau katakan aku akan jadi guru yang bahkan anak yang paling bodoh berubah menjadi pintar, bisakah saudara berkata, aku siap Tuhan, jadilah kepadaku seperti yang kau katakan. Saudara, kalau Tuhan berkata engkau akan dari satu rumah sakit ke rumah sakit lain mendoakan orang sakit, bisakah saudara berkata, aku siap Tuhan, aku siap melayani, aku siap bahkan mengandung lawatan. Berapa banyak dari saudara siap untuk mendoakan kotamu? Saya tutup dengan sebuah kesaksian. Hari itu saudara, ada seorang ibu datang ke tempat saya. Dan dia berkata, Bu, bisakah membuat Natal untuk satu kota saya? Masalahnya kotanya sangat di ujung dunia. Saudara, dan perlu dari sana naik pesawat, kemudian naik mobil lagi selama 6 jam masuk ke dalam. Saudara, dan ibu ini tidak punya apa-apa. Tapi dia berkata, Bu, maukah ibu buat KKR di tengah lapangan di malam Natal? Hari itu saya berkata, kalau ibu kumpulkan 2.000 sampai 3.000 saya siap. Tapi kalau tidak, saya tidak mau. Saya bilang itu terlalu jauh
dan waktu saya sangat mepet. Dan dia berkata, iya. Sejak hari itu ibu itu mengandung 1 tahun. Saudara, setiap hari dia berlutut di tengah lapangan berdoa selama 1 jam. Setiap hari selama 1 tahun. Dia mengandung sebuah lawatan. Saudara, dan seminggu sebelum hari H, dia telepon saya dan bilang, Bu, sejujurnya kami tidak punya uang. Kalau seandainya ibu harus ada di truk pakai toa, bagaimana? Saya bilang gak apa-apa. Asal mereka, orang-orang itu datang. Saya bilang, saya siap. Dia bilang, saya juga siap. Saya sudah jalan dari rumah ke rumah, mengundang setiap orang. Saya ketok dari rumah ke rumah. Saya datang dari satu gereja ke satu gereja. Dan yang luar biasa, saudara, hari itu, hari menjelang Natal, saya berangkat. Dan tiba-tiba terjadi sesuatu yang ajaib. Begitu masuk kota, saya dengar suara. Saudara, itu musik sound system terdengar satu kota. Di tengah lapangan ada LED besar sekali. Dan saya berkata, Bu, bagaimana mungkin? Ibu katanya tidak punya uang. Dia berkata, Bu, 3 hari yang lalu BCA membuat acara besar-besaran, membuka cabang di kota saya. Dan dia pakai LED, pakai panggung, pakai sound terbaik. Dan dia berkata, saya cuma berkata, boleh nggak diperpanjang, dipinjem buat Natalan. Dan semua vendor berkata, silakan. Saudara, ibu ini mengandung lawatan. Dan hari itu, itulah KKR tanpa dana yang datang 3.000 orang, satu kota. Saudara, panggungnya besar sekali. LED-nya keren banget. Sound systemnya mantap banget. Dan dia tidak keluarkan 1 sen pun. Karena dia sudah mengandungnya selama 1 tahun. Saya berharap kita berkata seperti Maria. Aku melihatnya dan aku mengandung. Jadilah kepadaku seperti yang kau katakan. Natal, waktunya melahirkan yang ilahi. Selamat Natal, lahirkan yang ajaib di antara kita. Lahirkan cinta, lahirkan keajaiban. Saya ucapkan terima kasih buat kalian yang sudah menonton video dari Ibu Evangelis Cipto. Dan juga saya ucapkan terima kasih yang sudah mendukung channel Anak Tuhan, dan yang sudah subscribe, like, komen, dan share. Dan sebelum saya mulai video ini, saya ingin membacakan ulang satu renungan firman Tuhan, yang itu ada di Lukas 2 ayat 11 yang berbunyi, hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Mesias, Tuhan di kota Daud. Itu dia satu renungan firman Tuhan. Saya langsung saja undur pamit. Shalom and God bless you all. Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan padaku. Filipi 3 ayat 13-14. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Yesus Kristus. Yohanes 16 ayat 24. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku, mintalah maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu. Yesaya 54 ayat 10. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihani engkau. Mazmur 23 ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang ku percayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk.
Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang Maha Tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku.